Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Irmawati dengan NIM 16014200083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis yang saya pilih, yaitu sebagai guru les privat. Untuk nama bisnis saya, yaitu saya beri nama Noni Edu yang berasal dari kata education yang berarti pendidikan. Di sini saya ingin ikut membantu dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah saya terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai deskripsi produk atau jasa. Ide bisnis yang saya buat yaitu menjual jasa sebagai guru les privat untuk anak PAUD, dan jasa yang saya pilih khususnya yaitu lebih terfokus pada baca, tulis, dan berhitung. Saya memilih ide bisnis ini dikarenakan di daerah di sekitar saya masih terdapat beberapa anak yang belum cukup mahir dalam membaca, menulis, dan berhitung. Karena itu saya ingin membantu mereka. Lalu les dilaksanakan di rumah masing-masing anak, dan les ini saya jadwalkan 1 minggu sebanyak 3 kali pertemuan. Nah, untuk harinya fleksibel menyesuaikan jadwal kuliah saya, dikarenakan saat kuliah terkadang terdapat beberapa dosen yang mengganti jadwal, jadi saya atur sehingga tidak dapat mengganggu kuliah saya. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Konsumen yang saya tuju berasal dari daerah yang terbatas, yaitu hanya di daerah Pedurungan Kidul dan sekitarnya. Lalu untuk usia konsumen, saya batasi hanya anak usia PAUD, dikarenakan saya sekarang sedang menempuh jenjang S1 pendidikan guru PAUD. Selanjutnya, lalu untuk jenis kelamin saya sama sekali tidak membatasi, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu strategi pemasaran yang saya gunakan yaitu rencananya saya melalui platform media sosial. Di sini saya rencananya menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter dengan menyebarkan pamflet jasa yang saya buat. Namun pada proses pemasaran terdapat beberapa kendala saat saya hendak membuat akun Facebook dan Twitter. Di situ saya harus memasukkan nomor, dan nomor itu harus tidak dapat terkait dengan akun lain, sehingga saya sedikit kesulitan di bagian situ. Jadi saya hanya memasarkan menggunakan platform media WhatsApp dan Instagram. Selanjutnya yaitu mengenai modal dan rincian yang dibutuhkan. Untuk modal bahan di sini saya membutuhkan flashcard huruf dari huruf A sampai huruf Z dengan harga 30.000, lalu flashcard angka dari angka 1 sampai 10 dengan harga 20.000. Di sini harga flashcard cukup mahal dikarenakan saat proses pencetakan saya membuatnya dengan menggunakan bahan yang cukup tebal untuk anak usia dini, jadi harganya cukup mahal. Selain itu saya juga membutuhkan penghapus 3.000, itu sudah penghapus yang cukup besar, lalu rautan seharga 2.000. Jadi total modal yaitu 55.000. Lalu untuk modal yang saya butuhkan per satu anak itu saya butuh buku tulis seharga 3.000, pulpen seharga 2.000, dan pensil seharga 3.000, sehingga totalnya 11.000. Modal per satu anak ini saya yang menggunakan. Untuk anak-anak, alat-alat yang digunakan oleh anak-anak saya menyerahkan kepada mereka sendiri, dikarenakan terkadang terdapat beberapa anak yang lebih menyukai menggunakan barang-barang mereka sendiri. Selanjutnya mengenai harga produk atau jasa. Di sini saya mematok harga setiap anak membayar biaya pendaftaran 25.000 di awal dan biaya per bulan 300.000. 300.000 ini berasal dari 25.000 setiap kali pertemuan 1 jam, dan juga 25.000 saya kalikan dengan 12 kali pertemuan per bulannya, dikarenakan 1 minggunya itu 3 kali pertemuan. Nah, untuk biaya per bulan ini juga dibayar di awal setiap bulan. Selanjutnya mengenai bukti promosi, di sini saya jadinya menggunakan platform WhatsApp dan Instagram dengan menyebarkan pamflet berupa logo, dan saya buat caption yang menarik agar dapat menarik minat konsumen sehingga mau membeli jasa saya. Selanjutnya mengenai bukti transaksi, di sini semenjak saya mulai memasarkan produk saya, jasa
saya sudah memiliki 4 konsumen, di mana yang 3 melalui WhatsApp dan yang satu lagi melalui mulut. Jadi ketika satu konsumen lagi itu saudara saya yang ketika berkunjung ke rumah saya dan saya memasarkan dengan mulut, dan alhamdulillah beliau tertarik dengan jasa saya. Jadi untuk yang satu konsumen lagi saya tidak dapat mengabadikannya melalui screenshot, dan hanya 3 yang dapat saya abadikan. Nah, begitu penjelasan mengenai ide bisnis saya. Untuk prospek kedepannya, saya berencana untuk melanjutkan ide bisnis saya, dikarenakan setelah menempuh UAS ini saya akan libur, jadi libur kuliah, jadi saya dapat mengisi waktu luang saya dengan berbisnis. Lalu untuk kedepannya setelah memulai kuliah kembali, saya akan mempertimbangkan lagi dengan mungkin mengurangi beberapa anak yang akan saya ajari. Nah, begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.